Muhammad kamu harus senang, semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia sing dereng Islam cara dhewe nembe Korea Utara. Napa? Korea Utara iku diasingkan. Jadi sekarang wis pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta, itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham itu? Terus itu pengira sak dunia. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang enggak ada rentenirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yakfulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuh napa ngene. Qila den dawuh napa ngene. Manute sapa iku yakfulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allati kang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Yang nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atu pira-pira manuk. Nahnu te kita iku nakfulu bakal ngrumat kita hu ing Kanjeng Nabi wa nakhtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi. Himmah itu cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wahusyu pira-pira kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu te kita iku aula luwih berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim ning Nabi. Terus masalah ngeten iki sampeyan pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu mungkin karena logikanya tadi lebah liar tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini gak usah dianggap mukhal, dianggap tamami kudratihi ta'ala. Tamami kudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi mulai burung, mulai hewan-hewan semuanya kompetisi ingin merumat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pengene ya ma'syarul umami sekabehane umat. Uskunu, uskutu. Bae mau apa? Ana sing nganggo tak. Ana sing nganggo tak. Sajane nganggo tak ya, tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non gentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa mongko sak temene wa ta'ala qad hakam. Teman-teman wis gawe keputusan sapa Allah taala fi sabiqi hikmatihi ing dalem hikmah Allah taala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik kang zaman azali. Bi anna nabiyahu lan satene nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radhi anu den susoni di Halimah ta kedue sayyidah napa Halimah sifate Halimah al halimati kang welas asih napa al halimati kang welas asih. Dados Halimah pertama itu alamiah, ya Halimah pertama napa alamiah nama seseorang, Halimah kedua sifat.
Suma arada mongko nuli berpaling anhu sanging nabi apa maradiul insi pira-pira perempuan-perempuan sing nyusoni. Lima krana perkara sabaka wis dhisik apa mafita yuwi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minas sa'adati yaiku dadi kebejanan di Halimata ketika Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, adalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Is pangeran kersane ngono. Falamma waqa amangka semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mangka kesusu, tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Dadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wadu'at lan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat an ngumpulna sapa Halimah ing Nabi ila sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem, hasya itu reaksi. Fahasya mongko reaksi napa nggih? Radi buka mulut wong Arab nadarilah krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fa kharaja mongko metu min sahrihi saking untune Nabi. Untuk depan wong Arab nak menistakhirun apa nur lahika kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fahamalat mongko nggawa sapa Halimah ing Nabi larahliha maring daerahe Halimah. Ini dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Wartahalat lan budalan sapa Halimah bi iklan go Nabi la ahliya maring keluargane Halimah. Falamma wasalat mongko semangsane tumeka sapa Halimah bi iklan go Nabi la muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktekna sapa Halimah barokatahu ing barokah Nabi ala aghnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras apa? Makanya ukuran pertama apa ayanat barokatahu ala aghnamiha. Itu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3 selain gaji kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung makanan selain minuman juga makanan maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah melihat ayanat barokatahu ala aghnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula ing dalem saben-saben dina kutara ningali sapa Aminah saking Nabi ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa'ulan ngangkat sapa Aminah sinten Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasyanan lan keadaan sya'nan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan darajah sing mlebu sapa Nabi fi khullatil lutfi ing dalem daerah aman daerah kasih sayang khullah manane satu kawasan atau satu area wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang wa takhala lan manjing sapa Nabi bena akhwatihi sertane dulur-dulure Nabi mesti dulur rodok ma'asibyan sertane umume cah cilik. Niku pokoke singkat cerita ketika Nabi mulai besar beliau tiap pagi itu tanya aina ikhwati masyhur saudara-saudara saya di mana ya ibu? Oh saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi wah saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara sementara saya santai-santai diru. Jarene Halimah saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Ning tinggon penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau gitu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik. Kalau Nabi Yusuf kan diculik. Nak cah kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulane terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng potensi diculik. Kalau anak-anakku seketoke ora ono sing doyan tidak ada masalah. Awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antarane Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain iku terpisah. Nain iku terpisah jauh. Anil auton saking
perkampungan, waton jamae waton. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu bayan awana anah. Dadi yan awana maknane apa? Jauh napa? Jauh. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu bayan awana anah. Iku nain iku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Its akbala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat pengembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke pengembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Its akbala dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Sing ka'an nawujuhum kang kaya-kaya satemene wajahe salah satu nafar asamsu srengenge wal qamar lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asbiani pira-pira cacilik harupan khale mlayu. Ketika melihat tiga malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi bahwa falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Dadi dulure rodok ya saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Wabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara sakniki terpaku. Fa'aja'uhu mongko padha merubahna sapa para salah satu nafar ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan kan merubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqa batnahu syaqqal latifah lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Ya, walhasil ini pertama Nabi dioperasi syaqqus sadri apa? Dioperasi syaqqus sadri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau Mi'raj, apa? Kedua setelah mau Mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akhraju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Maksudnya atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahu lan padha jembarno sapa para malaikat. Mulane diarani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadra melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Di bojo elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Bojo ora jelas ya syukur itu jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wa nazaulan padha buak sapa para malaikat saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Ya kula bolak-balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, ya, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imuni rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham ya? Seperti ini ya wa naza'u min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, seorang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris. Aris itu ndak gampang emosi. Wong Arab nadarani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darane apa? Halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim guyu-guyu. Kayak resepsionis sing tugasnya guyu napa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletet lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel.
Tapi tugasnya kudu guyu. Ane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, kok bojone dintekno ning tugas. Ane kula nate numpak pesawat mbek kanca kula cah Jogja tah, bocah UI. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak, sampean ambek bojone ya ramah ngene. Akhirnya langsung mangkel. Nah sekarang tuh banyak guyu ku tugas napa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ketok asli ini napa? Asli napa dan senyumnya itu tugas. Lho saya pernah parani Satpam UI, tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu suudzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus suudzon. Jadi kadang kan ono mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Jadi sepeda jejer-jejer dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali, sepeda sing disileh mau rupane piye. Kira kan ditangkap kan. Itu kalau pikirannya satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok, semerengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mulane pondok kene ora usah keamanan, tugas apa? Suudzon. Ribet. Seribet zaman akhir wis ono kok napa. Lah repote meneh mulang ya tugas. Mane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange ku tugas. Bareng nemu wis ora tabi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nak nang kelas jadi guru yang baik sekali mulai sudah ndak guru. Jadi saenake dhewe mbek bojone mbek anak harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas juga harus bisa simpatik di rumah karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau nak mulang tertib, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik Pak? Barang mulai bojone merengut. Bojone kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Mergo gurune tugas. Apa gurune? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sapa wae senyum. Warwan nang mluwete ya apa yang bisa saya bantu Pak? Mergo tugas. Paham ya, dadi dunya saiki serupet. Wis bias ben ngono. Swayahe napa? Karena gak kiamat-kiamat ribet. Wa mala'uhu lan padha ngebeki sapa malaikat ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yaqini lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho mbek kersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedhel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang yang harus dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mongko jumeneng ngadeg sapa Al Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan hale apa rata itu apa sawiyan hale sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kaya dene perkara kana kang ana sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan moko dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim tal mau mengerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira melal khairi saking keapian. La araf ta yektine ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal ghairi ngalano ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini Allah bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastattalan bakal tambah sira apane farohan senenge wa sururon lan sami tegese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron ki sami bahjah bahid manane ki sinar wa nuron ki dan kamu akan selalu tambah ceria tambah seneng tambah nur. Kowe kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Pokoke ciri utama wong saleh wastatta farohau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira.
Faqad nusirat mongko teman-teman dan gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu sesuai konsep Islam. Mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun enggak sempurna atau enggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu enggak bisa berhenti, ya, kalau bunga itu enggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, bank ingin laba 10 juta. Ini saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, ya, meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan di nilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil ya. Tapi tetap berhenti di 110. Bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, apa? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u misl riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi perbedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada enggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini enggak bisa melunasi 80 juta kok enggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, nah, tapi ya selalu ada yang provokasi ronok bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini. Ya biasa ada diskusi, kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta, bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun, berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta maksudnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan, terus uang kamu dikembali.
Ya, tapi kalau riba kan enggak apa, semakin enggak bisa nyoru nah itu. Jadi atafam mudha'afa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu enggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujuk-ujuk kowe duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 100. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislir riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar, itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa? Jadi ya karena tadi apa? Itu dianggap lebih realistis karena selesai apa? Selesai. Makanya harus dibedakan apa? Ya tapi tadi ya itu tentu enggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada. Tapi kan ada ikhtiar apa? Jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam ya, mengkaji di semua sistem dunia. Seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam meskipun mereka tetap non muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada apa penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, kamu tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir. Ini santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat dintek nang sitok sing mulai merusak kan. Nah, sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo? Wetenge lho dididik, paham. Jadi sebetulnya berarti Islam itu kan ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amul isnain yakfi arba'ah. Itu malah walian. Ta'amul wahid yastaghriqu ta'ama arba'atin. Nah, itu kan ribet kan? Ya sangkum kutus pura pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat. Apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang. Kayak apa kacaunya apa? Dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu.
Ya bagian dari apa? Problemnya itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Terus dari para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyara lan dadi bunga al makhlukatu pira-pira makhluk dikudu hingga kelan tekani sira walam yapqa lan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teka apa se li amrika maring perintah sira Muhammad perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat wali maqalati ka iku sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco anggur wong ra sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan wis biasa urip wong. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi serati dua apa metu opo? Serati opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang wis ora kelar apa metu. Paham ya? Tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Ora usah diwarai wis suhune mulai cilik suhu. Fasaya tikal bari mulai cerita mujizat. Fasaya tika moko bakal teko kang sira wal bairu unta didimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur ya kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama. Yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Iku jenenge fasaya tikal ba'ir bidima mikayas tajir waddob lan huwaddob wal huzalatu lan huzal. Makanya kemarin sama nani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzal. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya. Sementing atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus, akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Waddob wal wazalah. Yang kemarin apa? Inta apa dobju nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobbu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghasalah ya syadani nyekseni podop lan ghasalah laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajarul lan wit wa tibu lan zib. Sangka kata zibun apa? Serigala, wa zibu lan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kados tenggira asapah napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh bin yantikuna iku padha ngucap kabeh binubuwa tika kelan nabine panjenengan angkoripin saking wektu sing parek. Wa markabu kauti tumpakane panjenengan al-buraku buruk. Ila jamalika maring gandenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya jadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawu wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlat katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit.
Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Ujine apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tiskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nak darani syauqun. Lani sebagian makhluk dia wa ayyuhas syauqul jazil, wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tisabani wong fil kauni ing dalam alam raya mutasawwiqun iku kangen banget diwuri kamare muncule panjenengan muntaziratun ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa baina mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku munsitun iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun li simai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bersinar kanuri soba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Iz aqbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba, napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi ghorib. Ma anta ora ana te sira guribin lan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi guribun par wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri, kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ma anta biwahid ma anta ora ana sira biwahidin lan dhewean bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan wa anisu ka uta kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah boten apa nabi mau matur nang Kanjeng Nabi ora mat kira dhewean tenang wae barengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid itu dulurem. Iki dawuhe malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Yes nak ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka uta nikmat sira. Temane darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya enggak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temne kadar sira inda wa ilmu ya Allah iku azimun iku agung.